Allahu Akbar, seakan-akan telapak tangan kita yang nyium Hajar Aswad, kita baru nyium, dicium gitu oleh pipi kita, oleh mulut kita. Berikutnya wa ayyamurra alaihi bikulli badanihi. Fa in bada'a min ghairihi lam ya'tad bidzalika ila ayyasila ilaihi. Wa ayyaj'alal bait ala yasarihi. Nah ini yang berat. Selama tawaf, nih punten nih, hati-hati nih. Saya kalau umrohan bawa jamaah, yang paling saya garis titik berat di jamaah itu saat ini, saat tawaf. Selama tawaf, selama muter, bahu kiri kita ini harus sejajar dengan tembok Ka'bah. Kalau posisinya di lempengan begini temboknya, mending, gampang. Sekalipun kita jalan lurus, gak jadi masalah. Tapi yang repot ketika ketemu pojokan. Karena kalau lebih nih gini, seret, ini bahu kita yang kiri pasti nggak kena tembok Ka'bah. Mau nggak mau badan kita mesti ikut miring kan. Jadi selama muter tawaf 7 kali itu, si bahu kiri harus terus sejajar dengan Ka'bah. Jangan sampai jalan jigja, jalan ular, jalan begitu, kelok-kelok. Karena pasti bahu kirinya gak bakal sejajar dengan Ka'bah. Nyusul orang, ada celah sempit nih, kita langsung begini, jalannya begini kan. Jadi mestinya gimana kalau pindah rel? Kalau pindah rel jangan begini, tapi pindahnya begini, seret jalan, seret jalan. Tapi lurus aja itu pasti. Iya. Nggak boleh. Jalannya jangan begini gitu. Ya, kalau ini kan belok nih pasti. Iya. Ini mah pindah aja kakinya. Nih. Kalau orang kebanyakan jalannya begini kan, tuh. Ini pasti lewat nih. Jadi mestinya gimana? Kita yang langkahnya begini. Seret, jalan lagi. Seret, jalan lagi. Jadi bahu mah tetap sejajar dengan Ka'bah. Terus wajatu fakharijal hijri, nggak boleh tawaf ke dalam Hijri Ismail. Itu nggak mungkin sekarang, itu masalahnya. Pasti di luar. Wa idza tafa la yaj'aluhu yadu, dan harus di luar Ka'bah. Jadi kita tangannya begini nempel Ka'bah nggak boleh. Lagi tawaf, ya, nyium Hajar Aswad lagi tawaf nggak boleh. Satu wangi, yang kedua Hajar Aswad itu di dalam Ka'bah. Jadi lebih baik tawaf mah mundur aja ke jauh dari Ka'bah, jangan nempel dengan Ka'bah. Sampai sini udah ngerti? Kalau bacaan itu biasanya kita ngikut pembimbing. Doanya apa aja, disitu ada kan? Dari Hajar Aswad bacanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai ke Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim terus doa, sampai ke Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rukun kedua udah selesai nih. Ini lagi sharing ke bahasa yang penting dulu ya. Rukun yang ketiga namanya sa'i. Sa'i itu jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini saya contohin. Ini Sofa, ini Marwah. Yang kanan itu jalur dari Sofa ke Marwah,
yang kiri dari marwah ke sofa. Mulainya dari sofa ke marwah 1 putaran, marwah ke sofa 1 putaran lain. Berarti putaran ganjil dimulai dari sofa, putaran genap dimulai dari marwah. Oke. 1, 3, 5, 7. Itu mulainya dari sofa. Yang dari marwah 2, 4, 6. Beres di sono. Ya. Finish di marwah. Ini untuk apa Kang Haji? Ini untuk kalau kita batal. Ada kalanya batal nih di sini nih. Kalau batal gimana? Nah kita mesti ngikut di putaran yang batal. Batal apa? Ya misal kita di putaran dari putaran ganjil dari sofa ke marwah, kita ini niatnya bukan niat sa'i tapi niat ngejar orang. Ini kan batal, sorif namanya. Nggak mungkin kita tambah, misalkan ini kan putaran ketiga, dari 3 itu kan dari sofa ke marwah. Yang ini batal, terus kita ganti putaran 3-nya dari sofa, dari marwah ke sofa. Ini 3. Nah nantinya finishnya di sofa, Iya. gitu, bukan di marwah, gitu kan? Jadi otomatis mau tidak mau putaran yang keempat ini gak dihitung, Jadi dia balik dulu ke sini. mesti balik dulu ke sofa. Baru dia mulai lagi putaran 3-nya dari sofa. Jadi diingetin aja, putaran ganjil itu mulainya dari sofa, putaran genap itu mulainya dari marwah. Berarti ada yang batal ya? Ada. Gitu kan, gara-gara niat doang. Gara-gara niat doang. Artinya gini, jamaah kita di depan sana, gak usah dikejar-kejar, biarin aja. Karena kalau kita niat ngejar, batal udah tuh. Bukan niat. Berubah niat. Dan gak boleh jalan mundur, mas, awas tuh. Ini masalah subscriber nih urusannya. Ayo video itu, dia jalan mundur. Itu sejarah dia mundur itu berarti batal. Dia harus balik lagi ke start mulai ngevideoin tadi itu, baru jalan lagi. Berarti pakai tongsis mas. Nggak mulai dari sofa atau marwah. Oh enggak, batalnya segitu doang. Dari pas dia mulai Iya. balik badan. Itu sa'i. Beres ya, sa'i mah gampang lah. Yang mesti diwaspadai itu aja. Boleh nggak sih kita istirahat lagi sa'i Ya, kalau lagi ya. capek? Boleh. Jangan pada dipaksakan ya. Biasanya ngambil air kan. Iya, misalkan berhenti minum. Tapi diusahakan ketika mulai lagi kita rada mundur gitu, sedikit. Jangan di titik itu kita mulainya, tapi mundurin dulu sedikit. Misalkan gini, kan tempat minum tuh panjang. Kita berhenti nih, minumnya di ujung sini. Kita mulai lagi dari sini, set itu jalan. 3, yang pertama ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Tahallul itu apa? Potong rambut, ya. Potong rambut, mau dibotaki, mau digunting, mau disilet, mau dicabut, Cabut kan. ya. Itu nggak jadi masalah. Motong atau nyukur rambut Ada syarat berapa banyak? nggak ada, minimal 3 aja kalau di Bantul. 3 helai rambut. Rambut ini Iya, atas. kepala. Di atas mas, bukan di bawah loh. Takut ngomong aja, potongnya di bawah. Iya, takutnya atas bawah gitu kan. Lebih baik lebih baik nanya daripada ntar kebingungan. Iya. Kalau bertanya, Sampai guguran. jalan macet dulu. Nah, ini tadi masalah soal sunat tawaf, mungkin kan? Soal tawaf mungkin. Mungkin Mungkin. di belakang Makam Ibrahim Jangan di makam Ibrahim. jauh.
masih mendingan di depan Hijir Ismail, Oh. sejajaran sama Hijir Ismail. Itu senggang di situ. Oh. Nggak harus di dekat apa jam Makam Ibrahim. jam kan dulu belakang ada apa Ada kerajaan itu ya. depannya gitu. Berarti belakang Hijri Nggak bisa di situ, perlu ada. Belakang Hijri Ismail belakang. Ya, Nggak mesti kan katanya sekarang ke Hijri Ismail itu mantri ya. ya, Bisa nggak masuk kira-kira habis tawaf langsung ke situ ngantri? nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Kecuali anak presiden. Di luar itu aja, di luar Umroh jadwal umroh aja, Tawaf biasa atau lebih aman. Kenapa? Karena di situ daerah wewangian, Iya, iya, iya. wangi. Kita nggak bisa ngehindar dari wangian. Beres tahalul, yang kelima namanya tertib. Ya tertib itu berarti harus tawaf dulu baru sa'i, jangan sa'i dulu terus tawaf. Saya balikin. Tawaf itu boleh dikredit loh, ya tawaf itu boleh dikredit. Misalkan saya dari dohor sampai asar baru dapat 3 putaran, terus kepotong sholat, terus tawaf lagi 3, kepotong maghrib gitu. Habis maghrib tawaf lagi sekali putaran lagi, boleh. Ya, nggak mesti harus 7 itu dihabisin sekaligus, nggak bisa. Disitulah istilahnya kondisional ya, kondisional, lihat situasi. ini tadi baliknya maksudnya ketika kita datang misalkan mendekati asar langsung tawaf tuh kan kepotong sholat asar, Iya. kita kan langsung berhenti tuh sholat. Nah itu mulainya di pas kita Pas berhenti, situ aja. iya, Nggak pas harus ke berhenti. ajaran sholat lagi kan? Enggak, Nggak harus mulai dari awal lagi. ya. Cuman mesti dicirikan gitu. Kita berhentinya di sini nih. Masalahnya kan Ini yang berhenti itu belum tentu di situ tempat sholat kita. Iya. Kadang-kadang tempat sholatnya pindah kemana gitu kan. Kalau mau aman masih mendingan difinishin dulu putaran itu sampai ke Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad baru nyari tempat sholat, nanti mulai lagi dari Hajar Aswad. Jadi ada Biar nggak bingung. ini patokannya. Patokannya nggak bingung. Makanya pakai baju merah. Jangan bawa patok tanah lah. Jangan bawa patok tanah. Saya sampai klinik. Tapi tadi itu sih Paling kecil kelas berapa deh? Yang ikut. 8 tahun. Si Putri itu. Jaket gede. Kelas berapa? 32. Saya kan berdisiam malam ya diomongin aja lah Bismillah. Iya. Soalnya kan datang kita kan malam tuh. Dengar-dengar Pak Haji itu pengen ngambilnya di terakhir kan jam 11, jam 10 lah gitu katanya mulai turun umroh. Kalau rombongan yang travel yang Habib ini mah kan dia langsung ke hotel langsung berangkat ada sisa. Kalau Pak Haji kemarin ngomong jam 10-an lah orang mah mudah-mudahan sepi beres-beres jam 2 lah kata. Jam 10 malam. Saya juga udah ngomong sama Fahmi. Kayaknya tetap saya bilang Fahmi yang harus jadi ini, harus jadi tour leader. Karena nggak mungkin di posisi umroh dikawal sama Pak Haji itu kan. Iya, mana juga Pak Haji sempat ngomong ketika sudah beres tawaf kan kita mah sholat sunat ya. Pak Haji mah dia mau langsung sa'i karena kondisi beliau kayak gitu. Nanti kita ketemu lagi pas finish di Marwah. Ya, makanya saya paling nanti minta tolong Haji Udi kalau nggak Ustadz Fahmi, kalau nggak ya Mutawif kami. Ya syukur-syukur kalau dapat mutawif yang enak. Jangan mimpin baca doa di depan. Makmum apa sih jamaah di belakang nggak bakal kedenger. Tengah. Jadi yang buka jalan misalkan kalau kita dibikin format barisan 1, 2, 3 laki-laki nih. 1, 2, 3 di depan laki-laki. Di belakangnya yang sebelah kiri yang sejajar dengan tembok Ka'bah ini laki-laki semua. Di sini baru perempuan. Belakangnya laki-laki lagi. Jadi gitu. Laki-laki C ya Oh, berarti. berarti di pojok di sini perempuan? Yang di sini perempuan aja nih semua tengahnya nih. Pojok belakangan. Pojok belakangan laki-laki perempuan nggak jadi masalah. Karena nggak bakal ditabrak kalau dari sini. Oh, Orang nabrak tuh dari sini. kalau mau keluar. Iya.
Kalau masuk mah nggak bakal ketabrak. Yang nabrak itu justru yang keluar dari barisan. Makanya yang sebelah kiri ini harus diisi laki-laki. Di depan, kiri, belakang. Anak-anak sama orang tua di sini aja lah, yang perempuan. Nah, lihat situasi lagi. Kalau lagi padat, ini jangan lebar-lebar. Misalkan 4 baris gitu. Kalau lagi senggang 4 baris nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai 6 baris lepas tuh pasti. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini baru ngomong yang wajib ya. Kita lagi ngomongin yang penting nih. Lagi ngomongin yang penting doang. Belum ngomongin yang teknis sunnah. Ada pertanyaan apa, Mas? Itu tuh kalau Sofa Marwah itu maksudnya bolak-balik jalan apa gimana? Iya. Jalan. Cari doa. Nah, iya. Dia dikasih tahu ada skuter lagi. Kenyawa skuter deh. Nanti ada larinya, Mas, sprint. Dari kecil. Sebetulnya bukan lari ya, Jalan cepat. ngelangkah kecil gitu. Jadi kelihatannya kayak orang lari di tempat sebetulnya. Dan badan kita itu digerakkan semua, Oh. bukan lari beneran, bukan sebenarnya. Nah, kayak tawaf yang saya saranin, laki-laki saat tawaf jangan pakai ittiba. Ittiba itu apa? Yang kanannya kebuka. Masih mendingan ditutup aja. Khawatir kesenggol perempuan sekalipun sunnah. Toh hukumnya sunnah gitu, bukan wajib. Berarti kita nggak boleh deketan lah ya sama istri gitu. Lo nggak apa-apa deketan. Nggak, maksudnya bisa pegangan teh gitu Pak Haji. Jangan. Makanya pegang ini aja. Kan pakai sarung tangan. Apa aja? Kan ini ya. Ini kan enggak. Tangan nggak boleh. Oh, saya Bisiknya doang tahan gitu tahan. Berarti bilang satu ini lagi ya buat teman. Belum beli. Cari sarung tinju, Mas. Itu aja. Masih udah apa kan ya sudah. Berarti tadi apa Pak Haji? Kalau kita Kalau nyentuh batal, tapi kalau disentuh tidak batal. kita pikirannya seperti itu aja gitu ya. Nah kan kalau nyentuh mah bisa dijaga kita. Kalau untuk menyentuh orang itu masih bisa kita dijaga. Artinya kalau di depan kita laki-laki bebas aja kan. Iya. Khawatir kalau di depan perempuan, nah ini yang mesti jaga jarak. Kalau kaki kan lagi bentrok kaki di sana. Ya perempuan kan pakai kaki. Iya. Perempuan awas, awas jamaah luar Indonesia mah nggak pakai kaos kaki. Nah, Lincah. nyusup. Nah, itu yang mesti hati-hati itu. Kalau jamaah Indonesia rapih lah. Jamaah luar Indonesia ini yang gawat. Ya lebih baik ditutup aja gitu, jadi jangan dibuka. Ngambil amannya ya Pak Haji ya. Ambil aman. Amal wudhu gitu. Asalnya wudhunya jauh kayaknya. Wudhunya jauh juga. Ya jauh. Jauh. Dan kalau kita nggak ngerti Medan nggak bakal ketemu. Urusannya wudhunya di hotel lagi gitu. Waduh. Ojek, Mas. Dulu di luar masjid ada tempat wudhu, sekarang ditutup. Duduk Haji. Iya. Tempat wudhu yang di luar masjid itu dulu tuh sekarang ditutup semua. Nggak bisa wudhu di situ. Tempat wudhunya sekarang di bawah eskalator. Jadi ke belakang, ke bangunan masjidnya di bawah eskalator itu ada tempat wudhu. Cuman kalau yang nggak ngerti Medan nggak bakal ketemu. Ya bingung. Yang paling dalamnya itu Iya, yang hitam yang itu. batunya itu. Itu kepala masuk ya setengah, Pak. Iya. Muka tuh ketutup. Jadi tinggal nongol kepala doang kalau masuk. Cuman hati-hati lah. Tangan kita juga harus pegang karena nanti pas keluar harus mendorong.
Jangan masalah. Jadi merasakan. Ya, sholli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Berapa kali baca? Sholli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Itu kalau udah selesai tawaf ya, Ya, Haji ya. selesai tawaf sebelum sa'i. Kita nyari tempat Bareng-bareng mas jadinya. ya sesuai maksudnya. Maksudnya misalkan sama Ustaz Pameh atau sama siapa nanti di tahun sana ikutin aja. Jangan ntar lu bubar sholatnya berosono. Iya. Biar ke sa'inya biar bareng-bareng. Biar bareng-bareng. Iya. Jangan mencar-mencar. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Biasanya Alas nyasar mas qul ya ayyuhal kafirunnya. nggak beres-beres. Mana lagun di boleh. Belum. Jangan sampai banyak ngobrol. Jangan juga ngelamun. Ya, sebisa-bisanya kita doa. Gak bisa berdoa, ya berzikir, baca sholawat, ke istighfar gitu. Pokoknya jangan bengong lah. Itu momen penting ya. Momen puncak dalam ibadah umroh itu doa. Tapi itu nggak harus setiap orang pegang. Cuci tangan kan. Terus tisu yang parfumir itu nggak boleh, tisu basah nggak boleh. Hadis nggak boleh ya. Apalagi saya sih lebih menyarankannya bahwa tisu yang nggak ada parfumnya tuh, tisu yang buat lap tangan. Yang biasa kayak gini. Ini mah ada parfumnya. Oh. Yang biasa. Yang non parfum, yang biasa prasmanan tuh. Iya yang tipis itu kali ya. Oh yang keras. Yang warna-warni. Bawa aja di tas mah. Ini aja mas. Ish. Karena banyak ketemu kepergoknya di situ setelah makan gitu. Berarti kalau pakai buah-buahan pakai cangkang jeruk gitu. Gak bisa lah. Boleh ya. Nggak usah lah, enggak Saya kan nggak pernah pakai tusi. Itu kan baju yang panjangnya kaos kaki. Gosok aja, nggak usah diwangiin. Berarti untuk kewangian laki-laki perempuan sama ya Pak Ji ya. Berarti perempuan sama. Larangan tuh sama.